Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotati. Baik teman-teman semuanya. Yang saat ini sedang kesulitan, kebingungan, ketakutan, gemetar karena dikejar-kejar hutang. Coba deh lagi-lagi nih saya sarankan dengarkanlah lagi video ini. Benar-benar dengarkan video ini dan pahamin. Kemudian cobalah Anda masukkan ke dalam pikiran ini kata-kata saya ya. Masukkan ke dalam jiwa raga Anda kata-kata saya ini yang saat ini kebingungan, ketakutan, gemetar, ya dengan berbagai kesulitan apapun lah karena disebabkan hutang. Saya katakan sekali lagi, masukkan kata-kata ini ke dalam jiwa raga Anda semua ya. Ingat nih, sesulit apapun, seterpuruk apapun, segemetar apapun, atau sepedih apapun yang Anda alami, ketakutan yang benar-benar Anda alami saat ini disebabkan karena utang, yang Anda merasa seolah-olah tidak sanggup lagi, ingat kata-kata saya ini. Ingat kata-kata saya ini sekali lagi ya, bahwa itu Allah sudah memastikan teman-teman semuanya, sudah dipastikan bahwa Anda itu mampu. Allah nggak mungkin ngasih ujian, ngasih masalah, ngasih apa lagi, ngasih musibah, ujian itu di luar dari batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Cuman ya itu tadi lagi-lagi saya katakan ya, semua proses harus kita jalanin. Kan selalu saya katakan ya bahwa salah satu tanda itu ya kalau Allah ingin menyelesaikan semua persoalan kita, apapun itu, ya itu pintu-pintu itu ditutup sama Allah. Kita sudah ikhtiar ke sana ke sini bekerja gitu ya, cari cari solusi tapi ditutup sama Allah. Itu artinya lagi-lagi saya bilang Allah itu ingin supaya kita itu kembali kepadanya dan supaya kita itu berharap padanya. Apalagi tuh ya kemarin tuh ada itu WA yang masuk ke saya tuh, Pak, pertanyaannya gini, Pak, Bapak selalu menyampaikan tentang ilmu ikhlas, pasrah, ridho. Gimana Allah menolong kalau kita tidak bekerja, tidak berusaha? Itu kira-kira pertanyaannya. Dan saya nggak menanggapinya. Itu kalau orang yang bertanya langsungnya itu pada saya tuh ya, langsung itu di hadapan saya misalnya dia tanya begitu tuh, itu saya tatar bener-bener itu. Nih, saya kasih tahu ya semuanya untuk buat teman-teman semua. Yang sudah tahu ya saya ingatkan lagi ya bahwa ikhtiar usaha itu ada dua. Satu ikhtiar bumi, yang kedua ikhtiar langit. Ikhtiar bumi itu ikhtiar yang dilakukan orang pada umumnya, bekerja, menjadi karyawan, berdagang, jualan, itu ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu adalah ikhtiar itu kita sholat tahajud, kemudian sholawat, istighfar, mengamalkan amalan yang kita sudah pernah pelajarin gitu ya, seperti sekarang mungkin pasti Anda sudah banyak mengamalkan sholawat dan lain sebagainya. Nah itulah disebut ikhtiar langit. Nah saya nggak pernah memerintahkan atau berkata bahwa jangan kerja, jangan ikhtiar dunia. Saya nggak pernah katakan itu, justru itu salah. Yang saya maksud adalah kalau Anda sudah benar-benar mentok, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah berusaha ke sana kemari cari temuin kawan, temuin relasi untuk mencari solusi, untuk bisa keluar dari jeroan hutang Anda dan Anda nggak ketemu, Anda mau kemana? Kalau nggak ke Allah, Anda mau kemana? Ikhtiar apa lagi yang Anda lakukan? Nah, Anda juga jangan berpikir orang yang beristighfar, kemudian dia riyadhah istighfar, tahajud, sholat malam, sedekah, itu juga termasuk ikhtiar, itu juga termasuk usaha. Dan kebanyakan juga rata-rata mereka yang temukan keajaiban itu dengan ikhtiar langit, cara-caranya Allah. Dan teman-teman juga harus tahu ya, itu dalam Al-Quran ada, ya nanti luruskan ya kalau saya kalau nggak salah itu ada 8 atau 9 tingkatan rezeki. Salah satunya adalah takwa. Nah, takwa di situ orang yang bertakwa berusaha menjadi orang yang bertakwa, artinya dia patuh kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini biasanya orang-orang ini yang seringkali mendapatkan keajaiban. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, ada rezeki karena dia bersedekah, ada rezeki dia karena beristighfar, ada rezeki yang dia usahakan dia cari. Jadi jalan rezeki itu ada banyak, bukan harus ikhtiar dunia aja, tidak. Ikhtiar langit pun juga termasuk usaha. Makanya bagi teman-teman saat ini yang sudah mentok, saya sarankan udah deh balik ke Allah. Silakan Anda kerja, silakan Anda berjualan, silakan Anda lakukan kegiatan rutinitas seperti biasa ya. Tapi kalau Anda sudah mentok, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Anda harus kemana kalau nggak ke Allah? Iya Pak, tapi saya takut gemetar. Terus mau gimana? Kan lagi-lagi saya bilang itulah akibat salah dan dosa kita. Dengar ya teman-teman semuanya. Bahwa Allah itu tidak selalu memberikan apa yang kita suka. Allah itu tidak selalu memberikan
kebahagiaan kepada diri kita bukan karena Allah benci, tidak. Kadang-kadang Allah itu memberikan kesulitan, memberikan kita kepedihan, memberikan kita kesusahan, itu semata-mata karena sayangnya Allah kepada kita sehingga kita diselamatkan. Kemudian kita pun sadar, kemudian kita pun bertobat kepada Allah. Allah itu nggak zolim teman-teman semuanya. Saat ini yang sedang terpuruk karena hutang, kesulitan, nggak bisa bayar, sudah berusaha cari sana sini. Ya menurut saya, ya anggap sajalah itu bagian dari eh, ya dosa kita, sehingga berharapnya itu mudah-mudahan dengan hinaan, dengan cacian itu menjadi jalan ampunan kita atas dosa yang kita lakukan gitu. Tapi intinya teman-teman semuanya, percaya deh sama saya, percaya sama saya. Ini saya katakan percaya sama saya bahwa skenario Allah itu nggak pernah salah. Skenario Allah itu pasti benar. Ya saat ini mungkin Anda terpuruk, Anda susah, Anda ketakutan. Saran saya ikutin saja alurnya, ikutin aja jalannya, ikutin aja apa maunya Allah. Yang kita nggak tahu hikmah di balik setelah itu. Kan Allah sudah berjanji tuh. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Cuman kenapa kebahagiaan itu belum nampak? Karena memang saat itu kita yang fokusnya adalah kesusahan-kesusahan terus yang kita pikirkan. Ya memang benar saat ini kita sedang susah, sedang terpuruk. Apakah terus-terusan kita memikirkan kesusahan kita terus? Apakah terus-terusan kita harus memikirkan keterpurukan hidup kita? Coba deh, makanya di video itu selalu saya bilang sebelum-sebelumnya, lupakan hutangmu. Titipkan semuanya pada Allah. Sudahlah, katakan sama Allah, ya Allah, kuserahkan segalanya padamu. Dan fokus Anda sekarang udah perbaiki diri. Anda perbaiki ibadah, perbaikin sholat, banyakin sholawat, lakukan ibadah-ibadah yang biasa disebut dengan ikhtiar langit. Nah itu juga disebut usaha. Bukan berarti Anda sudah melakukan ibadah itu Anda nggak usaha, salah. Itu ikhtiar juga teman-teman semuanya. Lagi-lagi saya katakan ikhtiar itu bukan hanya bekerja, itu kan dunia ya, yang pada umumnya. Tapi sesungguhnya kalau kita sudah berada di posisi itu, sudah berusaha di posisi itu, jalan terbaik menurut saya itu ya sudah larinya ke sana, nggak ada yang lain. Jadi kalau teman-teman itu eh, terus memaksakan diri, terus mengandalkan pikiran, mengandalkan otak, mengandalkan kekuatan, maka yang terjadi itu pintu makin ditutup. Itu sengaja ditutup supaya teman-teman tahu bahwa manusia itu lemah, kemudian kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa, dan maunya Allah itu kita cuma balik kepadanya, nggak ada yang lain. Ya sudah, ikutin aja alurnya. Yang WA saya yang belum sempat saya balas, kemudian yang telepon, yang ngeluh segala macamnya lah, mau bunuh diri katanya, mau putus asa. Terus saya bisa berbuat apa? Saya cuma nyaranin aja, udah balik ke Allah, terima, sabar, ikhlas. Itu aja, silakan aja Anda coba itu, datang ke ustadz, datang ke kiai. Apa jawabannya? Sabar, ikhlas, banyakin istighfar, tahajud. Ya tapi kalau ada kenyataannya, ya saya juga nyarankan itu. Perbaiki diri, itu juga bagian ikhtiar. Jadi bukan ikhtiar itu bukan hanya kita kerja, jualan, tidak. Ikhtiar langit itu justru menurut saya yang lebih powerful. Ya, kita benar-benar banyak meluangkan waktu kita ke Allah, meminta pertolongan kepadanya, minta petunjuk kepadanya. Terus bagaimana dengan keadaan kita, harus ditagih, harus dicacat? Ya itulah resiko. Kita tidak bisa memaksa Allah, kita tidak bisa mengatur dia yang menentukan segalanya. Emang kita ini siapa? Kita ini cuman manusia yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya yang atur itu Allah, bukan kita. Maka tetap saya sarankan, itu kayak kemarin ya, ada tuh yang nelpon saya tuh, dari mana tuh saya lupa tuh namanya. Dia sekarang lagi melarikan diri karena hutang. Istrinya dia tinggal, anaknya dia tinggal. Dia pun tinggal dari musola ke musola, musola satu berapa hari, kemudian musola berjalan lagi dia ke masjid, dan makannya pun dikasih orang. Nelpon ke saya, Pak, saya sedang melarikan diri karena utang saya 500 juta lebih, saya nggak bisa bayar. Saya kangen sama anak, kangen sama keluarga, tapi saya takut kalau saya dipulang saya di penjara. Saya bilang, Bapak nyaman nggak di melarikan diri? Ya enggak Pak, pikiran sumpah. Terus mau gimana lagi? Ya, itu Pak saya nggak tahu. Saya bilang, ya sudah balik. Tapi saya takut Pak, takut di penjara. Terus mau kemana? Ya sudah, nikmatin saja tuh kalau memang mau melarikan diri. Ya itu Pak saya takut. Nah, supaya nggak takut, ya udah mohon perlindungan ke Allah. Jangan terlalu memikirkan masalah yang kita nggak sanggup. Kalau sudah nggak sanggup berpikir, ya sudah, dia mentok. Solusinya apa? Ya udah balik ke Allah. Percaya, lagi-lagi saya katakan, kalau hati dan pikiran kita benar-benar itu bergantungnya sama Allah, pasti ditolong.
Walaupun setitik aja tuh pasti ada kekuatan. Nah, insya Allah akan baik-baik saja kok. Sudah, sekarang nikmatin, ikutin alurnya, ikutin jalannya. Saya katakan sekali lagi, skenario Allah itu nggak pernah salah. Skenario Allah itu pasti indah. Hari ini kita susah, hari ini kita terpuruk. Insya Allah di balik itu semua pasti ada kebahagiaan. Dengan syarat ya harus kuatkan mental. Kita harus benar-benar siap dan yakini saja bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan itu sudah tanggung jawab Allah. Makanya karena itu teman-teman semuanya ya, saya sarankan selagi yang sedang terpuruk, yang sedang berjuang, udah deh, nikmatin semua kesulitan tuh, nikmatin bener-bener lah. Anda dihina, Anda dicaci, nggak ada cara lain, nggak ada cara tercepat. Cara tercepat untuk untuk bisa selesai dari utang itu cuma satu, apa dibayar. Tapi pakai apa bayarnya ya? Pakai uang. Terus uangnya dari mana ya? Minta ke Allah. Nggak dapat uangnya ya sabar. Semuanya butuh kesabaran, butuh proses. Tidak serta-merta gitu kita berdoa, kita gitu minta langsung dikasih. Tidak ada proses-proses di sana. Dan sebenarnya teman-teman lagi berproses, lagi menikmatin itu semua. Coba deh tangkap itu hikmahnya apa, maksudnya apa. Pasti ada pembelajaran di sana yang kita nggak tahu. Allah mendidik kita supaya kita sabar, supaya kita kuat. Coba pahami itu supaya kita mendapatkan pelajaran. Oke, baik teman-teman semuanya, semangat ya. Tetap semangat, terus berikhtiar. Ya, dalam hal ini saya sarankan adalah ikhtiar yang dilakukan ikhtiar langit. Kerja seperti biasa siang, pagi gitu ya, tapi kencengin ibadah. Tidak perlu itu ya, seperti saya nih. Saya kemana-mana selalu bawa ini nih. Ini tasbih digital, ini menjadi kewajiban sama saya gitu. Bahkan anak saya pun saya ajak untuk baca sholawat nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tiap hari di mana saya pergi ini saya bawa. Ini jadi penguat saya baca sholawat Jibril. Nah, teman-teman coba deh lakukan itu. Jangan menyerah, percaya sama saya. Allah pasti menolong. Pasti ditolongnya kita. Walaupun kita sedang kebingungan, gemetar, takut, segala macam. Ente bisa deh lihat-lihat semua video saya tuh bagaimana kisah saya itu di sana udah saya jelasin semua itu dah. Walaupun sebenarnya ya karena kok diceritain panjang ya, tapi sudah deh itu bisa jadi penyemangat buat teman-teman semuanya ya. Yang lagi bingung saat ini, yang lagi apa sudah kalau malam dengerin aja di YouTube saya tuh putar bolak-balik supaya semangat itu tumbuh. Dan selalu saya bilang, pacu diri, semangati diri supaya tidak down, bunuh diri, jual ginjal, putus asa itu nggak solusi teman-teman semuanya. Itu makin memperburuk keadaan, makin membuat kita terpuruk, makin membuat kita susah. Maka sudah nikmatin saja, jalanin saja, sabar. Terus lakukan riyadhah, terus lakukan perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, minta ampun. Ya sudah, siang itu lagi-lagi saya katakan berikhtiar, tapi jangan nyerah. Terus minta ke Allah, terus semangati. Aku pasti bisa, insya Allah bisa, insya Allah ditolong, insya Allah tolong, insya Allah. Dan itu sudah tanggung jawab Allah. Lagi-lagi saya katakan nggak mungkin Allah itu memberikan ujian di luar dari batas kemampuan kita. Cuman ya tetap ada proses di sana yang harus kita laluin. Sehingga pun kita tuh mengerti, memahami bahwa kita ini memang lemah, ente, kita semuanya itu memang tidak bisa apa-apa. Yang menguasai itu hanya Allah. Oke, baik teman-teman semuanya itu aja ya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Yang WA-nya belum sempat saya balas ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menjadikan motivasi buat teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.